Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel Hanafi Hashim, yang akan mengungkap fakta dan hal-hal unik dari berbagai negara di seluruh dunia. Yang tentunya akan menambah wawasan teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah negara, yang terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, makanannya yang mendunia, serta karakter masyarakatnya yang unik. Apakah yang kalian pikirkan jika saya ucapkan nama sebuah negara bernama Turki atau Turkiye? Mungkin kamu akan teringat wajah-wajah cantik dan tampan seperti di drama-drama. Atau mungkin kamu akan ingat aroma kebab yang membuat perut lapar. Atau bahkan kamu akan teringat dengan serial Layangan Putus, yang menyebutkan sebuah tempat bernama Kapadokia. Daripada penasaran, yuk simak video kita berikut ini. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru hadir jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan info-info menarik tentang dunia, dari channel kami. Berikut ini 12 fakta unik negara Turki, yang telah berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Turkiye atau Turki adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut, hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Mahmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan benua Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Negara ini dikelilingi oleh lautan di tiga sisi, Laut Aegea di sebelah barat, Laut Hitam di utara dan Mediterania di selatan. Terdapat juga Laut Mahmara di barat laut. 2. Istanbul adalah kota terbesar di Turki, namun ibu kota Turki ada di Ankara. Istanbul atau Konstantinopel, dahulu merupakan ibu kota dari Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah. Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia, yang letaknya membentang di tengah dua benua, yakni wilayah timur termasuk dalam benua Asia, dan wilayah baratnya masuk benua Eropa. 3. Orang Turki adalah keturunan bangsa Turk, bukan bangsa Arab. Bila hanya melihat sekilas, seringkali kita mengira bahwa orang Turki itu sama, atau mirip dengan orang Arab. Namun bila dilihat lebih jauh, ternyata tidak. Kalangan sejarawan sepakat, bahwa nenek moyang orang Turki ialah bangsa Turk. Yakni suatu suku, yang berasal dari daratan Asia Tengah hingga ke Siberia. Kawasan di sekitar pegunungan Altai, sering dianggap sebagai tanah kelahiran leluhur bangsa Turki. Mayoritas dari mereka menetap di wilayah Xiongnu yang hari ini mencakup Mongolia, Kazakhstan Timur, Kirgistan Timur, Xinjiang Uighur Cina, Manchuria Barat Cina, dan Rusia Selatan. Namun kini, bangsa Turk yang mendiami negara Turki sekarang adalah bangsa Turk dengan populasi terbesar, dan wajah mereka berbeda dengan wajah orang Asia Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya perkawinan dan percampuran ras di Turki. Hingga kini, ada 24 ras yang ada di negara Turki. 4. Turki sempat mengalami 3 kali pergantian sistem pemerintahan. Sejarah Turki diawali dengan kedatangan bangsa Utsmani yang membawa kemenangan atas bangsa Romawi. Di tanah Turki, Utsmani berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga terbentuklah Kesultanan Ottoman. Namun pada Perang Dunia I, Kesultanan Ottoman yang bergabung dalam blok sentral, kalah melawan blok sekutu, sehingga timbul pemberontakan intern yang akhirnya meruntuhkan kekuasaan Utsmani. Dan pada tahun 1923, gerakan perlawanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah ini berhasil mendirikan negara Turki modern, dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Pada masa ini Turki menganut sistem pemerintahan parlementer di mana fungsi presiden hanyalah sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dan sejak tanggal 9 Juli tahun 2018, terjadilah reformasi besar-besaran yang kemudian merubah sistem pemerintahan Turki, menjadi republik presidensial, di mana kini presiden memegang penuh kekuasaan yakni sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Turki di masa kini adalah negara republik konstitusional yang demokratis, bersatu, bersistem republik presidensial sejak era Presiden Recep Tayyip Erdogan.
5. Terdapat 4 musim dalam waktu yang sama. Turki adalah negara yang dikelilingi oleh 3 laut, yaitu Laut Hitam, Laut Marmara dan Laut Aegea. Turki terletak dalam jarak 7.000 km dari garis pantai Laut Mediterania. Dengan kondisi seperti ini, maka terdapat iklim kontinental yang terbentang di wilayah dalam dan timur. Jadi ketika kita pergi ke Antalya pada bulan April, kita bisa berjemur menikmati matahari, namun teman kita di Kayseri mungkin sedang menikmati permainan ski. Bahkan bukan tidak mungkin hidup dengan 4 musim dalam waktu 1 hari, pagi bersalju, siang dengan terik matahari, sore berangin dan malam hujan deras. 6. Istanbul, salah satu kota terpadat di dunia. Kota terbesar di Turki adalah Istanbul, dengan total 15 juta penduduk yang merupakan salah satu dari 20 kota yang paling padat penduduknya di dunia. Istanbul adalah kota terpenting di dunia yang dimulai sejak zaman Bizantium dan Ottoman pada 3000 tahun yang lalu. Saat ini Istanbul menjadi jantung bagi setiap sektor seperti ekonomi, pendidikan, budaya, kesenian, olahraga dan media. 7. Pariwisata Turki kini tengah menjadi primadona di dunia. Turki selalu memiliki tempat-tempat unik dan destinasi wisata menarik bagi wisatawan yang datang. Jadi tak mengherankan ada banyak orang dari luar negeri yang datang ke Turki, hanya untuk menghabiskan waktu liburannya. Tempat wisata di Turki yang banyak didatangi oleh wisatawan adalah Kapadokia. Tempat wisata ini seakan menjadi ikon wisata di Turki yang sangat menarik. Aktivitas utamanya berupa naik balon udara dengan pemandangan alam yang sangat eksotis. Selain itu masih ada banyak lagi tempat-tempat wisata di Turki yang sangat menarik, antara lain Istanbul, Efesus, Bodrum, Marmaris, Anatolia, dan masih banyak lagi. 8. Orang Turki melakukan banyak hal dengan penuh semangat. Orang Turki adalah orang yang emosional. Ketika mereka memasak, tertawa, menjadi marah, menjadi emosional, menonton film, menonton pertandingan olahraga, kalah, menang, jatuh cinta, mereka biasanya bereaksi berlebihan dan emosional. Dan bagi orang asing, ini mungkin terlihat aneh dan lucu. Contohnya, saat orang Turki memasak daging dan menambahkan garam ke makanan mereka, ya, chef terkenal Nurset adalah salah satu bukti bahwa orang Turki adalah orang yang sangat ekspresif. Lihatlah bagaimana chef ini bergaya setiap kali menaburkan bumbu dalam masakannya. Begitupun ketika menonton pertandingan sepak bola, orang Turki bisa saja sangat bahagia ketika tim kesayangannya menang, atau bahkan menangis terseduh-seduh jika tim favoritnya kalah. 9. Bunga tulip yang kita kenal berasal dari Belanda, ternyata asalnya adalah dari negara Turki. Dahulu, tulip banyak ditemukan di pegunungan Pamir dan Hindukush di Kazakhstan, yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman liar, termasuk tulip. Meski awalnya adalah tumbuhan liar yang hidup di pegunungan, Kerajaan Turki Ottoman membudidayakan bunga tersebut pada 1000 Masehi hingga menjadi simbol kekaisaran. Tulip berasal dari bahasa Turki yang secara harfiah berarti turban. Alasannya, bentuk bunga tulip ketika masih kuncup mirip dengan turban atau penutup kepala pria Turki. Sejak era Sultan Sulaiman pertama itu pula bunga tulip menjadi simbol nasional Kerajaan Turki Ottoman. Namun bagaimana sejarahnya sampai bunga tulip justru lebih dikenal sebagai bunga khas Belanda? Berikut kita simak kisahnya. Seorang duta besar Raja Ferdinand pertama untuk Sultan Sulaiman pertama, yang bernama Ogier Gislain de Busbecq, pada abad ke-16 atau tahun 1594 membawa bunga tulip ke Belanda. Kekagumannya akan keindahan tulip yang tumbuh dan mekar sempurna di kebun kerajaan Turki Ottoman, membuatnya membawa dan menyerahkan beberapa umbi ke Carolus Clusius, seorang botanis yang mengajar di Universitas Leiden. Clusius juga diberi mandat untuk mengambil alih kebun raya tertua di Eropa yang berada di Leiden, Hortus Botanicus of Leiden. Ia mengelola kebun raya tersebut untuk memastikan tulip tumbuh subur di Belanda. Dan ia pun berpikir alangkah indahnya halaman istana, jika ditumbuhi oleh bunga-bunga tulip ini. Ia pun menghadiahkan bunga-bunga tulip kepada sang istri Raja Ferdinand I, untuk kemudian ditanami di halaman istana. Itulah awal mulanya bunga tulip bisa sampai di benua Eropa. Kini, tulip sudah menjadi tanaman yang hampir selalu dapat kita jumpai di seluruh wilayah Istanbul. Jika kamu ingin menikmati betapa indahnya bunga tulip bermekaran, maka pastikan untuk mengunjungi Istanbul pada akhir Maret dan April.
10. Sinterklaas atau Santa Claus ternyata juga berasal dari Turki. Tahukah kamu bahwa Santa Claus berasal dari Turki? Tentunya ini merupakan fakta unik yang cukup menarik perhatian. Meskipun Santa Claus dikaitkan dengan hal-hal yang bersalju dari kutub utara, sebenarnya ia berasal dari Turki. Santa Claus lahir di Patara yang berlokasi di selatan Turki, pantai Mediterania Turki. Legenda Santa Claus atau Nicholas dipercaya para ahli sejarah sudah ada sejak tahun 343 Masehi. Pada tahun ini tokoh Nicholas meninggal di Demre, yang dulunya bernama kota Mira. Penduduk Mira saat itu berbahasa Yunani kuno. Ia terkenal dengan nama Nicholas dari Mira. Sosoknya masih bisa terlihat di beberapa pahatan di situs-situs di Demre. Namun penggambarannya berbeda 180 derajat. Nicholas dari Mira adalah pria berbadan tegap, dengan baju rompi, celana kain yang digulung hingga ke lutut. Ia adalah pendeta Kristen yang menghancurkan kuil-kuil pagan dan membangun gereja di atasnya. Sedangkan Santa Claus yang selama ini kita kenal berbadan gemuk, berjanggut putih, dan berbaju tebal ala orang kutub, itu merupakan bentuk adaptasi dari keyakinan orang-orang Skandinavia, dan kemudian ditambahkan lagi oleh penulis fiksi asal Amerika Serikat. Nicholas dari Mira adalah seorang uskup yang dikenal sangat dermawan. Ia sangat suka membagikan hadiah untuk anak-anak di daerahnya, karena itulah masyarakat Demre menjadikannya salah satu simbol datangnya hari Natal. 11. Tarian Sufi The Whirling Dervish, atau Darwis yang berpusar. Adalah sebuah tarian yang gerakannya berputar-putar terus-menerus. Diciptakan oleh Jalaluddin Rumi, seorang sufi terkenal di tahun 1200-an di Konya, Turki. Tarian ini memiliki makna mendalam tentang spiritualitas Rumi dalam memaknai hubungannya dengan Sang Pencipta. Tarian ini diciptakan Rumi sebagai bentuk sebuah ekspresi dari rasa cinta, kasih, dan sayang maha tinggi dari hamba kepada Sang Pencipta, dan dalam tarian, diajarkan hilang kesadaran diri karena mengingat dan menuju Tuhan. Pesan lainnya tentang kematian adalah bahwa hidup memiliki satu tujuan yakni menuju ilahi dengan putaran sebagai simbol menyatunya manusia dengan Tuhannya. 12. Negara Turki kini telah berganti nama menjadi Turkiye. Tahukah kamu bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juni tahun 2022, Turki telah resmi berganti nama secara internasional dari Turki menjadi Turkiye, dan telah disetujui oleh PBB. Permohonan pergantian nama menjadi Turkiye sudah sejak beberapa waktu lalu diajukan oleh pihak pemerintah. Bahkan, kampanye pergantian nama menjadi Turkiye sudah berlangsung sejak Desember tahun 2021 lalu, di bawah kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, pergantian nama dilakukan untuk meningkatkan branding atau nilai merek atau brand value negara tersebut. Sementara itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa nama baru itu mengungkapkan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik. Karena seperti yang telah diketahui oleh masyarakat dunia, kata Turki dalam bahasa Inggris artinya adalah seekor burung kalkun, yang merupakan burung besar simbol perayaan Hari Thanksgiving di Amerika Serikat. Itulah tadi 12 fakta unik dari negara Turki, atau Turkiye. Semoga informasi tadi mampu menambah wawasan pengetahuan Anda semua. Nantikan video kami selanjutnya agar pengetahuan kita semakin bertambah setiap harinya. Dan jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.